Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Amalia Fitriana MPD selaku dosen pada mata kuliah Psikologi Perkembangan, kami dari kelompok 5 di sini akan membahas materi yaitu mengenai perkembangan manusia ditinjau dari perspektif teori psikoanalisa Sigmund Freud dan teori psikososial Erik Erikson. Kelompok kami yaitu yang pertama ada Hafid Kadafi dan saya sendiri yaitu Sulfia Nugra Tridara. Teori psikoanalisa Sigmund Freud yaitu teori psikoanalisis adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Dasar teori psikoanalisis adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis itu sendiri. Gejala tersebut biasanya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Model perkembangan psikoanalisis Freud terdiri atas komponen dinamik, komponen struktural, dan komponen sekuensial. Next. Yang pertama yaitu komponen dinamik, terdapat dua komponen. Yang pertama energi psikis. Penerapan Freud atas konsep kekekalan energi pada perilaku manusia menghasilkan apa yang disebutnya sebagai energi psikis. Energi psikis atau fisik energi adalah energi yang mengoperasikan berbagai komponen sistem psikologis. Yang kedua yaitu alam bawah sadar. Konsep alam bawah sadar merupakan salah satu unsur terpenting dalam teori Freud mengenai perilaku manusia. Secara skematis, Sigmund Freud menggambarkan jiwa sebagai gunung es di mana bagian yang muncul di permukaan air merupakan bagian terkecil, yaitu puncak dari gunung es itu. Yang dalam hal kejiwaan adalah bagian kesadaran, agak di bawah permukaan adalah bagian prakesadaran, dan bagian terbesar terletak di dasar air yang dalam hal kejiwaan merupakan alam ketidaksadaran. Selanjutnya, yaitu komponen struktural. Menurut Freud, kepribadian terdiri atas tiga sistem, yaitu aspek ID, aspek biologis, ego, aspek psikologis, dan superego, aspek sosiologis. ID adalah struktur paling mendasar dari kepribadian. Seluruhnya tidak disadari dan bekerja menurut prinsip kesenangan. Tujuannya pemenuhan kepuasan yang segera. ID yaitu sistem karakter yang asli dibawa semenjak lahir. Dari ID ini setelah itu hendak timbul ego serta superego. Dikala dilahirkan, ID berisi seluruh aspek psikologi yang diturunkan semacam insting, impuls, serta drive. Yang kedua yaitu ego atau das Ich atau aspek psikologis dari kepribadian ini timbul dari kebutuhan organisme untuk dapat berhubungan dengan dunia luar secara realistis. Di dalam berfungsinya das Ich itu berpegang kepada prinsip realitas. Yang ketiga yaitu superego atau das Über-Ich, yaitu kepribadian ini merupakan wakil nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat sebagaimana ditafsirkan orang tua kepada anak-anaknya. Lalu komponen selanjutnya yaitu komponen sekuensial atau komponen tahapan. Tahap-tahap ini sangat penting bagi pembentukan sifat-sifat kepribadian yang bersifat menetap. Yang pertama yaitu fase oral umur 0 sampai 1 tahun. Fase oral ini merupakan fase pertumbuhan yang berlangsung pada tahun awal dari kehidupan orang. Lalu yang kedua yaitu fase anal umur 1 sampai 3 tahun. Fase ini diawali dari tahun kedua hingga tahun ketiga dari kehidupan. Yang ketiga yaitu fase valis umur 3 sampai 6 tahun. Fase valis ini berlangsung pada tahun keempat ataupun kelima. Fase ini merupakan fase kala tenaga libido sasarannya dialihkan dari wilayah dubur ke wilayah perlengkapan kelamin. Lalu yang keempat, fase laten umur 6 sampai 12 tahun. Fase ini pada umur 5 ataupun 6 tahun hingga anak muda, anak hadapi periode peredaan impuls intim. Yang terakhir yaitu fase genital umur 12 tahun ke atas. Fase ini diawali dengan pergantian biokimia serta fisiologi dalam diri anak muda. Selanjutnya yang kedua ini teori psikososial Erik Erikson. Ada beberapa faktor. Yang pertama perkembangan kepribadian menurut Erik Erikson. Teori perkembangan kepribadian yang dikemukakan oleh Erikson merupakan salah satu teori yang
memiliki pengaruh kuat dalam psikologi. Bersama dengan Sigmund Freud, Erikson mendapat posisi penting dalam psikologi. Tahapan perkembangan menurut Erik Erikson, adapun tingkatan dalam 8 tahap perkembangan yang dilalui oleh setiap manusia menurut Erikson adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan vs kecurigaan pada usia 0 sampai 18 bulan. Yang kedua, otonomi vs perasaan melalui dan ragu-ragu usia 8, 18 bulan sampai 3 tahun. Yang ketiga, inisiatif vs kesalahan pada usia 3 sampai 5 tahun. Yang keempat, kerajinan vs inventivitas usia 5 sampai 12 tahun. Yang kelima, identitas vs kekacauan identitas pada usia 12 sampai 18 tahun. Yang keenam, keintiman vs isolasi pada usia 18 sampai 40 tahun. Yang ketujuh, generativitas vs stagnasi pada usia 40 sampai 60 tahun. Yang kedelapan, integritas vs keputusan pada usia 65 tahun ke atas. Baik, demikian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.